Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refli Harun bongkar rahasia besar. 3 kali Anies Baswedan ditawarkan masuk kabinet Prabowo. Ini kalau saya sebenarnya tidak mengejutkan bagi saya sebagai pendukung Anies Baswedan. Karena karena memang antara Prabowo dengan Anies Baswedan ini linknya sangat kuat, hanya karena ada Mulyono di pihak Prabowo itu yang membuat Prabowo terengah-engah, agak gagap dengan Anies Baswedan. Padahal kalau kita lihat memang Prabowo memerlukan Anies Baswedan dalam kabinetnya. Banyak urusan yang betul-betul bisa diurus oleh Anies Baswedan, yang bisa sukses di tangan Anies Baswedan. Prabowo masih ingat bagaimana Jakarta dulu dipimpin Anies Baswedan yang didukung oleh Gerindra, itu sangat maju, sangat bagus pemerintahan di situ. Dan satu hal lagi sebenarnya, Prabowo sangat percaya kepada Anies Baswedan. Percayanya maksud saya begini, dia memang tak pernah terlibat dalam kasus korupsi, dan niat dia itu untuk berkuasa itu Prabowo tahu. Anies ini orang yang tak berniat untuk berkuasa. Dia hanya ingin bekerja sesuai dengan keinginan yang dikatakannya, apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan itu yang dilakukannya. Memang begitu. Seperti contohnya waktu dia mencabut izin reklamasi pantai. Itu kan sesuai dengan niat dia. Di mana nelayan-nelayan di Jakarta yang menjadi rakyat dia, warga dia itu tidak bisa lagi melaut gara-gara pantai Jakarta atau laut Jakarta itu direklamasi. Bahkan Prabowo sendiri pun agak gagap untuk meminta kepada Anies Baswedan untuk tidak mencabut izin reklamasi pantai itu. Itu kita tahu sendiri bagaimana Prabowo. Dan begitu juga orang juga tahu bahwa Prabowo pada waktu mencalonkan diri tahun 2019 dia meminta Anies Baswedan. Jawaban Anies ini yang membuat Prabowo itu salut. Kenapa? Dia konsisten dengan ucapannya. Dia tidak akan berlawanan dengan Prabowo kalau seandainya Prabowo maju menjadi presiden selagi dia menjadi gubernur Jakarta. Kan itu yang dikatakannya. Karena pada waktu itu tahun 2017 Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta. Kemudian 2019 nama Anies ini kan meroket. Dia cabut izin reklamasi pantai dan kemudian menempatkan kembali kampung akuarium, kemudian membuat stadion yang digagasnya pertama itu Gelanggang Jakarta International Stadium. Itu kan proyek yang memorial istilahnya itu baru dimulai oleh Anies Baswedan pada waktu itu, dan nama Anies Baswedan di dunia internasional sudah sangat meroket pada waktu itu. Makanya Prabowo untuk menambah suara meraup kepopuleran karena 2014 kalah dengan Jokowi, dia mau cabut Anies Baswedan untuk mendukung dia. Sementara dari pihak lain banyak yang ingin menggadang-gadang Anies Baswedan melihat track recordnya Jokowi, katanya berhasil di Jakarta, jauh lebih berhasil Anies Baswedan di Jakarta. 2019 banyak juga partai-partai yang meminta kepada Anies Baswedan, memberikan sinyal kepada Anies Baswedan untuk mendukung dia menjadi calon presiden juga pada waktu itu. Itu ditakutkan oleh Prabowo. Makanya Prabowo meminang Anies Baswedan menjadi wapresnya. Yang dijawab Anies Baswedan adalah satu, saya tidak akan mencalonkan diri selagi Pak Prabowo mencalonkan menjadi presiden. Nanti tak akan berlawanan dengan Prabowo selama, dan Gerindra kan menyuruh saya, selama saya menjadi gubernur, saya tidak akan mencalonkan diri melawan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo yang mengusung saya di Jakarta. Kan itu yang dikatakan. Kemudian diselewengkanlah kata-kata ini oleh yang lain-lain, lawan-lawan Anies, yang mengatakan tak pernah mengkhianati Prabowo, justru 2024 melawan Prabowo. Kan itu sudah selesai permasalahannya pada waktu dia menjadi gubernur. Dia tidak jadi gubernur lagi. Tahun 2022 dia sudah cabut sudah berhenti dari gubernur. Kan 2024 tidak ada masalah lagi. Mau bersaing, mau berlawanan, itu hal lain. Integritas kata-kata Anies inilah yang dipercayai oleh Prabowo. Makanya saya tidak heran sampai 3 kali Anies Baswedan diminta oleh Prabowo menurut Refli Harun. Ini tidak terkejut, mungkin lebih daripada itu. Pertanyaannya, kenapa Anies Baswedan tak mau? Sudah gagal misal di menjadi gubernur Jakarta, kemudian sekarang katanya pengangguran, kenapa Anies Baswedan tak mau? Ini pertanyaan kita. Nah, di sini sebenarnya ada satu hal, sama juga dengan Refli Harun mengatakan, masih adanya pihak-pihak sekarang ini Jokowi, dari pihak Mulyono, itu yang membuat Anies Baswedan keberatan masuk bersama Prabowo, karena Prabowo masih dalam bayang-bayang Jokowi, kan itu yang nampak. Dan Anies Baswedan tidak mau masuk dalam kancah itu. Silakan bereskan dulu, kalau memang Prabowo sudah menjadi presiden sejati, dia akan mau masuk. Artinya di sini sebenarnya kalau kita lihat, Anies Baswedan menunggu sinyal dari Prabowo. Kalau Prabowo sudah menjadi presiden yang tak mau lagi ditunggangi oleh Jokowi, Anies mungkin saja setuju. Tapi belakangan memang perpolitikan kita itu kan cepat sekali berubahnya. Dan ada juga yang menduga pembebasan Tom Lembong ini adalah untuk menarik hati Anies Baswedan mau bergabung di kancah Prabowo ini. Tapi lagi-lagi, kenapa sampai 3 kali Anies Baswedan diminta menjadi kabinetnya Prabowo dan Anies Baswedan tetap menolak? Kenapa? Nah, sampai saya pada sebuah kesimpulan bahwa tidak mungkin ide ini sama dengan Prabowo. Prabowo kan kelanjutan. Anies Baswedan adalah perubahan total Republik ini. Tidak mungkin Anies Baswedan masuk di situ, karena gagasan dia itu adalah puncak gagasan antara Prabowo dengan dia. Tidak mungkin dia mau masuk kepada kelanjutan Prabowo. Ini menyalahi kode etik dia sebagai orang yang berintelektual, berintegritas. Kecuali tahun 2029 lain cerita, bisa jadi berpasangan dia dengan Prabowo, karena udah berbeda lagi. Kalau dalam hal ini yang tahun
5 tahun ini Anies Baswedan memegang gagasan perubahan. Itu yang lebih intinya lagi, itu yang murninya. Kalau kita memurnikan misalnya plutonium, uranium itu, memurnikan itu, pemurnian pengayaan uranium, Anies Baswedan tidak mau keluar dari ide dan gagasannya. Walaupun Prabowo dari segi ini sudah membujuk Anies Baswedan dengan membebaskan Tom Lembong. Dan hari ke hari kalau kita lihat sekarang ini, Prabowo sudah mulai di track recordnya sekarang, sudah mulai menjadi Prabowo sebagai presiden yang tidak mau ditunggangi oleh Jokowi. Contohnya pemeriksaan Nadiem Makarim dan pemeriksaan Yakut. Yakut ini kan yang sangat dekat dengan Jokowi. NU itu adalah Jokowi kan. Gus Yahya ketua NU itu kan sangat dekat sekali dengan Jokowi. Dan Yakut ini adalah anak emasnya Jokowi. Bisa-bisa ini sumber dari untuk pemenangan Pak Jokowi juga dulu. Dan Prabowo sudah memberi sinyal kepada KPK. Hasto sudah saya bebaskan. Sekarang ini kalau kalian tetap main-main, KPK akan saya geret, maka mulailah bergerak KPK. Yakut pun sudah mulai dipanggil sekarang. Kabarnya sudah naik ke penyidikan. Namun saya sebagai pendukung Anies Baswedan, saya melihat Anies Baswedan sama sekali takkan mau nanti gabung dengan Prabowo. Kenapa alasan saya? Pertama itu masalah ide perubahan itu. Kedua, kalau seandainya Anies Baswedan masuk ke kancah Prabowo, menjadi kabinet Prabowo, ada perjanjian yang tidak tertulis nantinya itu. Apa perjanjian yang tidak tertulisnya? Karena kalau masuk Anies Baswedan sekarang dengan Prabowo, Prabowo pasti meminta janji. Apa minta janji Prabowo? Dia akan melarang Anies Baswedan ikut melawan dia. Atau begini, dia akan meminta Anies Baswedan menjadi wakilnya. Artinya Anies Baswedan tak akan punya peluang menjadi presiden. Dan itu memang yang diinginkan oleh Prabowo, agar Anies Baswedan tidak mencalon menjadi presiden nanti di 2029. Anies ingin diplot Prabowo untuk menjadi wakil presidennya. Kenapa? Karena partai-partai lain tak akan berani melawan Prabowo untuk saat 2029 nanti. Tak akan ada satupun partai di Indonesia ini lagi yang berani mencalonkan diri selain dari Prabowo. Kita tahu efek Sandra dari Jokowi itu sampai kepada Prabowo sekarang. Itu pun Prabowo akan tetap memainkan hal itu. Walaupun katanya sekarang menangkapi kan, tapi itu akan dimainkan lagi oleh Prabowo. Karena Prabowo apapun ceritanya, dia menghalalkan segala cara, seperti membawa Gibran untuk menjadi wakil presiden dengan menyalahi konstitusi. Dia bawa cacat konstitusi itu bersama dia sekarang. Itu akan menjadi trauma dia. Dan keinginan Prabowo untuk 2029 tetap akan dilakukan dia dengan berbagai cara, dengan segala cara. Itu tidak diinginkan oleh Anies Baswedan. Anies tak mau jadi kambing congek saja, dan satu-satunya orang yang bisa mencalonkan diri. Dan partai, ada beberapa partai, maksud saya tadi keseluruhan partai, ada beberapa partai memang yang berani, yang tak tersandra, seperti PKS barangkali mau nanti. Atau partai Anies Baswedan akan didirikan setahun atau 2 tahun lagi setelah ormas yang didirikannya sekarang. Itu tujuan Anies Baswedan. Makanya sekarang ini, kalau dari segi politik, Anies Baswedan dan Tom Lembong yang dibebaskan sekarang, ini kuat dugaan saya, ini diminta oleh Prabowo. Makin dekat ke 2009, makin besar keinginan Prabowo untuk menarik Anies dan Tom Lembong. Makanya mencuat sekarang, menggelegar sekarang Anies Atom untuk calon presiden tahun 2029. Itulah yang ditakutkan oleh Prabowo saat ini. Kenapa itu ditakuti oleh Prabowo? Setelah dia membebaskan Tom Lembong ini, rakyat jadi yakin seyakin-yakinnya. Dua manusia ini orang yang sangat bersih di Indonesia. Anies Baswedan ditersangkakan berkali-kali, tak pernah bisa. Dan satu-satunya rakyat akan percaya nanti, satu-satunya presiden yang akan bisa memberantas korupsi ini adalah Anies Baswedan dan Tom Lembong. Ini sama sekali tak diinginkan oleh Prabowo. Apakah nanti Anies akan berubah pikiran? Saya berharap jangan. Tidak usah masuk ke dalam kancah tersebut. Kancah itu terlalu kotor, terlalu kontaminasi. Lebih baik seperti sekarang, tahun 2029, kita bermain lagi. Terima kasih.